bagaimana profil pelajar Pancasila diimplementasikan dalam kurikulum. Oke, ya sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Imade Rian Cahyadi, selaku guru pendidikan Pancasila di SMA Negeri 3 Singaraja. Pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan bagaimana P5 atau profil pelajar Pancasila itu diimplementasikan dalam kurikulum. Jadi pertama perlu kita tahu dulu, sesuai namanya profil pelajar Pancasila ya, itu terdiri dari beberapa aspek ya, diantaranya ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan lain sebagainya. Nah semua hal tersebut kita internalisasikan dalam kurikulum. Misalnya kalau kita berbicara berkaitan dengan beriman dan bertakwa. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan awali dulu dengan berdoa. Berdoa kepada Tuhan agar pembelajaran yang kita laksanakan itu berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua misalnya berkaitan dengan bernalar kritis. Pada saat kita melakukan diskusi, melakukan kerja kelompok, presentasi, dan lain sebagainya, maka yang kedua ini yang kita jalankan, bernalar kritis. Jadi siswa kita tuntut untuk memiliki pemikiran yang original, seperti itu ya, biar mereka bisa mengkritisi ataupun menilai sesuatu dengan kritis seperti itu. Kemudian yang ketiga misalnya bergotong royong. Jadi pada saat mereka bekerja sama menyelesaikan suatu permasalahan, dan di sekolah juga ada yang namanya project seperti itu ya, mata pelajaran project. Jadi di project itu mereka berkelompok untuk menyelesaikan suatu tema. Misalnya tema yang diberikan itu adalah tema kewirausahaan. Jadi mereka dalam satu kelompok itu akan membuat suatu produk yang nantinya memiliki nilai guna dan nilai jual. Ya, jadi itu yang kita harapkan mereka hasilkan dari bergotong royong tersebut. Jadi ada sesuatu yang mereka hasilkan secara bersama-sama. Kemudian ada kreatif. Nah, nilai kreatif ini juga ada di mata pelajaran project tersebut. Jadi mereka bagaimana caranya menginovasikan suatu benda atau barang itu agar nantinya barang tersebut bisa memiliki nilai guna dan nilai ekonomis. Seperti itu. Yang di akhir kita tuntut ada produk dan ada laporan kegiatan. Seperti itu. Ya, jadi itu kurang lebih bagaimana profil pelajar Pancasila ini diinternalisasikan di dalam kurikulum seperti itu. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana cara guru menilai pencapaian profil pelajar Pancasila pada setiap siswa? Oke, jadi yang kedua itu berkaitan dengan cara kita mengukur ya, bagaimana cara kita menilai apakah siswa tersebut sudah melaksanakan atau belum profil pelajar Pancasila tersebut. Jadi pertama, setiap guru mata pelajaran mereka mempunyai daftar nilai, di mana di dalam daftar nilai itu ada nilai sikap. Ya, jadi di dalam nilai sikap itu bisa kita pantau per siswa, per hari, dan per kegiatan. Jika misalnya seperti saya seorang guru mata pelajaran pendidikan Pancasila, jadi saya punya daftar nilai. Selain nilai ansih yang mereka dapatkan, misalnya ulangan dapat 80, dapat 90, ada nilai sikap yang saya pantau setiap harinya. Setiap saya mengajar, saya nilai apakah sudah mengamalkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan, yang dibuktikan dengan kalau yang Hindu itu bertrisanya pada saat pagi dan siang hari. Kemudian apakah mereka sudah menunjukkan nilai bernalar kritis yang bisa kita nilai dalam mereka menjawab pertanyaan atau menyelesaikan sesuatu kasus gitu misalnya. Kemudian bergotong royong, kita lihat bagaimana mereka bisa berdiskusi satu dengan yang lainnya. Nah, itu adalah cara-cara kami untuk mengetahui apakah anak tersebut sudah mengimplementasikan atau belum berkaitan dengan profil pelajar Pancasila di diri mereka masing-masing. Jadi itu kurang lebih bagaimana kita bisa menilai ya, indikator dan tolak ukur yang kita gunakan untuk menilai apakah P5 ini atau profil pelajar Pancasila ini sudah dilaksanakan atau belum. Oke. Ada lagi mungkin? Sudah cukup. Oke. Ya, jadi itu saja yang bisa saya berikan informasinya. Semoga bisa membantu dan tugasnya cepat selesai tentunya ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya.